Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran perdana saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah mengenai audit keuangan sektor komersial. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pada materi pertama ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar audit dan audit atas laporan keuangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, apa sih itu audit? Nah, audit adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna yang berkepentingan. Lalu, apa saja sih jenis-jenis audit yang ada? Jenis-jenis audit beserta tujuannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, audit atas laporan keuangan, di mana tujuan atas audit atas laporan keuangan ini adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua adalah audit operasional. Audit operasional dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas prosedur-prosedur operasi dan metode-metode bagian dari sebuah operasi. Lalu yang terakhir adalah audit atas ketaatan. Audit ketaatan ini dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur aturan-aturan atau perundang-undangan khusus yang diatur oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah akuntan publik terdaftar. Nah, akuntan publik terdaftar ini merupakan auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan, baik itu publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, maupun perusahaan nirlaba. Jenis auditor yang kedua adalah auditor pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Contohnya PPK, BPKP, serta ICEN. Lalu auditor yang ketiga adalah auditor pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari suatu perpajakan serta penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakannya. Dan jenis auditor yang terakhir adalah auditor internal atau auditor intern, yaitu auditor yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Contohnya adalah Satuan Pengenalan Internal atau SPI. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor, tentu tujuan melakukan audit laporan keuangan adalah menghasilkan opini terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, opini terhadap laporan keuangan terdiri atas 4 opini, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified, di mana opini ini auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Lalu opini yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified, di mana opini ini auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar, kecuali pada pos-pos tertentu. Lalu opini yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse, di mana pada opini ini auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Dan opini yang keempat adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer, di mana pada opini ini auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar ataupun tidak. Nah, materi kedua kita adalah mengenai profesi, organisasi profesi, standar, dan kode etik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa audit adalah proses yang dilakukan oleh pihak yang atau orang yang berkompeten dan independen. Nah, berkompeten di sini adalah maksudnya bahwa seorang auditor itu harus memiliki minimal kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, seorang akuntan publik merupakan orang yang sudah mendapatkan izin praktik membuka kantor akuntan publik yang diterbitkan oleh Kemenq, khususnya di bawah Setjen, dan khususnya lagi di bawah P2PK atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, seorang akuntan publik harus tergabung dalam kantor akuntan publik. Akuntan publik ini boleh bekerja sama dengan kantor akuntan asing, tetapi kantor akuntan asing tersebut tidak boleh mendirikan kantor di Indonesia. Nah, akuntan publik ini
harus tergabung dalam suatu organisasi profesi yang disebut dengan IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. IAPI ini sendiri memiliki tugas untuk menerbitkan kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP dan standar profesi akuntan publik atau SPAP. Lalu, apa sih urgensinya kita atau seorang auditor itu menetapkan kode etik? Masyarakat telah menaruh kepercayaan pada profesi akuntan publik, sehingga seorang akuntan publik yang profesional harus bertingkah laku pada level yang lebih tinggi dibanding anggota masyarakat lainnya. Kode etik profesi memberikan suatu gambaran secara garis besar mengenai ada dua hal. Yang pertama, prinsip dasar etika profesi dan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Hal yang kedua, penerapan kerangka konseptual terhadap pada situasi tertentu. Nah, pada slide dapat kita lihat beberapa prinsip dasar etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Di antaranya, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Di mana integritas di sini berarti bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Prinsip dasar etika ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang dimana mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan, serta bertindak sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Lalu, prinsip dasar etika keempat adalah kerahasiaan, di mana kerahasiaan di sini adalah menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Lalu prinsip dasar etika yang kelima adalah perilaku profesional, di mana perilaku profesional di sini dimaksudkan adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota atau mungkin yang akan mendiskreditkan anggota tersebut. Nah, selain prinsip dasar etika ini, seorang akuntan publik juga harus memiliki sikap yang disebut dengan skeptisisme profesional, di mana sikap skeptisisme profesional ini merupakan suatu penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang diperoleh, waspada terhadap bukti yang kontradiktif, atau keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tujuan umum, asersi manajemen, dan tujuan khusus. Dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik itu yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Dan oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan yang berlaku. Lalu, apa sih asersi manajemen itu? Nah, asersi manajemen di sini adalah representasi manajemen secara eksplisit dan atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian material yang mungkin terjadi. Nah, asersi manajemen ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu asersi manajemen yang tertulis dan asersi manajemen yang tidak tertulis. Asersi manajemen yang tertulis itu contohnya adalah surat pernyataan direksi, yaitu pernyataan yang dibuat atas laporan keuangan tersebut sudah sesuai standar akuntansi yang dianut. Lalu yang kedua adalah asersi manajemen tidak tertulis atau yang biasa kita kenal dengan nama CFAP. Di mana CFAP ini merupakan singkatan dari completeness, existence, valuasi, akurasi, serta presentation and disclosure. Nah, pada layar telah disajikan kategori asersi manajemen. Kategori asersi manajemen itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, golongan transaksi dan peristiwa, saldo akun pada akhir periode, serta penyajian dan pengungkapan. Kita bahas satu persatu. Golongan transaksi dan peristiwa dibagi lagi menjadi keterjadian, kelengkapan, keakurasian, visa batas, serta klasifikasi. Lalu, asersi manajemen kategori kedua adalah saldo akun pada akhir periode, di mana bagian-bagiannya adalah eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, penilaian, dan alokasi.
Lalu untuk kategori ketiga yaitu penyajian dan pengungkapan, terdiri atas ketersediaan serta hak dan kewajiban, kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, keakurasian dan penilaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bukti, teknik, program, dan dokumentasi audit. Apa sih bukti audit itu? Nah, bukti audit di sini merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, bahan bukti tersebut agar dapat menyimpulkan suatu keputusan atau opini harus terdiri dari faktor apa saja sih? Terdapat 4 faktor yang harus dipenuhi untuk suatu bukti audit. Yang pertama, relevansi. Relevansi di sini berarti harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua, kompetensi atau keandalan, di mana derajatnya dapat dipercaya untuk suatu bahan bukti. Dapat dicapai dengan independensi penyedia data, efektivitas struktur pengendalian internal, pengetahuan auditor, kualifikasi penyedia informasi, serta tingkat objektivitas. Lalu yang ketiga adalah kecukupan. Kecukupan di sini maksud apakah besar sampel dengan pos yang diuji telah sesuai atau telah cukup untuk melakukan proses audit tersebut. Lalu ketepatan waktu. Periode audit. Bahan bukti yang menyimpulkan dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan gabungan dari relevansi, kompetensi, kecukupan, dan tepat waktu. Selain faktor-faktor tersebut, kita juga mengenal jenis dokumentasi audit. Terdapat dua jenis dokumentasi audit, di antaranya adalah berkas permanen dan berkas lancar. Berkas permanen merupakan informasi berupa data historis yang dipakai secara berkelanjutan dalam proses audit. Contohnya kontrak, struktur perusahaan, dan sebagainya. Lalu berkas lancar. Berkas lancar merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam periode audit saja. Contohnya program audit, neraca percobaan, jurnal penyesuaian, dan sebagainya. Nah, dalam pada layar telah disajikan tipe-tipe bukti atau teknik audit yang biasa digunakan dalam kita melaksanakan proses auditing. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini biasanya dilakukan untuk benda-benda yang atau aset yang berwujud. Lalu konfirmasi. Konfirmasi di sini merupakan cara atau teknik yang dilakukan dengan permintaan dokumen atau konfirmasi tertulis dari pihak ketiga. Lalu inspeksi. Inspeksi di sini mencakup pemeriksaan atas dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik maupun media lainnya. Lalu prosedur analitis. Prosedur analitis ini terkait dengan penelaahan hubungan yang dapat diterima antara data keuangan maupun data non-keuangan. Lalu ada permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini merupakan pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan baik keuangan maupun non-keuangan di dalam ataupun di luar suatu entitas tersebut. Lalu rekalkulasi atau penghitungan ulang. Penghitungan ulang ini dilakukan untuk menentukan apakah ada error atau ada adjustment yang diperlukan dalam proses audit tersebut. Lalu ada reperformance atau pelaksanaan kembali, di mana pelaksanaan kembali di sini melaksanakan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian dari pengendalian internal. Lalu yang terakhir ada observasi. Observasi di sini berarti menguji secara sepintas mengenai data yang menarik perhatian dari sejumlah besar data yang ada. Perbedaannya dengan inspeksi adalah inspeksi hanya mengamati perbedaan. Inspeksi berarti kita langsung memegang barang tersebut. Namun jika observasi, kita hanya mengamati dari kejauhan tanpa menyentuh bukti atau bahan audit tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah perencanaan audit atau perencanaan audit. Perencanaan audit pada layar telah disajikan 8 langkah-langkah perencanaan yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pada langkah pertama adalah penerimaan calon klien, di mana
Dalam tahapan penerimaan calon klien ini, ada hal-hal yang harus dilakukan. Di antaranya, evaluasi latar belakang audit dan alasan-alasan klien mengapa minta diaudit. Lalu yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang ketiga adalah menentukan apakah auditor mampu memenuhi ketentuan kode etik. Lalu yang keempat adalah menentukan apakah diperlukan adanya bantuan profesi lain. Yang kelima, menyiapkan proposal kepada calon klien. Lalu memilih staf untuk penugasan. Dan yang terakhir adalah memperoleh surat perikatan. Lalu untuk langkah-langkah yang kedua, pemahaman atas bisnis dan lingkungannya, di mana hal-hal yang harus kita lakukan pemahaman atas bisnis dan lingkungannya adalah seperti yang pertama, industri, peraturan, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kedua, sifat bisnis dari entitas tersebut. Yang ketiga, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh entitas tersebut. Yang keempat, tujuan dan strategi entitas tersebut. Yang kelima, pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas tersebut. Lalu, langkah langkah perencanaan yang ketiga adalah pelaksanaan prosedur analitik. Prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi keuangan informasi yang dibuat melalui studi tentang hubungan yang masuk akal di antara data keuangan dan data non-keuangan yang melibatkan perbandingan jumlah yang dicatat sesuai ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Membantu auditor untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa. Nah, jenis-jenis prosedur analitis ini terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu data industri, data tahun data tahun lalu yang sama, hasil yang diharapkan oleh klien, serta hasil yang diharapkan oleh auditor. Lalu, langkah-langkah perencanaan yang keempat adalah penetapan materialitas. Materialitas di sini merupakan kesalahan yang dapat ditoleransi oleh auditor. Nah, dalam hubungannya dengan audit, materialitas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan mempertimbangkan kondisi yang sesungguhnya, kondisi yang melingkupi, dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Serta yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Langkah-langkah perencanaan selanjutnya adalah memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Setelah langkah-langkah perencanaan terakhir adalah mengembangkan rencana audit dan program audit secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko dalam audit. Apa sih risiko audit tersebut? Nah, risiko audit tersebut merupakan risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko audit ini merupakan suatu fungsi risiko, kesalahan penyajian material, dan risiko deteksi. Risiko kesalahan penyajian material adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material karena adanya kesalahan atau kecurangan sebelum audit. Nah, pada layar kita dapat lihat bahwa risiko signifikan merupakan risiko yang teridentifikasi dan terukur dari salah saji material yang dalam pertimbangan auditor memerlukan pertimbangan khusus. Nah, risiko signifikan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transaksi-transaksi yang tidak rutin, hal-hal yang memerlukan pertimbangan signifikan, serta risiko kecurangan. Transaksi-transaksi yang tidak rutin dibagi lagi menjadi 3 bagian. Adanya intervensi manajemen, perhitungan atau prinsip akuntansi yang kompleks, serta sifat transaksi yang non-rutin. Serta hal-hal yang memerlukan pertimbangan signifikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prinsip akuntansi yang untuk estimasi akuntansi, serta pertimbangan yang dibutuhkan dapat bersifat subjektif. Nah, dalam konteks dalam konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan secara sengaja, seperti kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kita mengenal dengan adanya konsep fraud triangle, di mana konsep fraud triangle ini menjelaskan 3 faktor
yang mendorong seseorang melakukan kecurangan atau penipuan dalam suatu organisasi. Konsep ini sering digunakan dalam audit keuangan dalam memahami penyebab terjadinya kecurangan. Nah, konsep fraud triangle ini terdiri menjadi tiga, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Nah, tekanan merupakan faktor berhubungan dengan niat seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan bisa berupa tekanan finansial, tekanan dari atasan, ataupun tekanan pribadi. Lalu kesempatan bisa kesempatan merupakan faktor yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan. Kesempatan bisa berupa sistem pengenalan internal yang tidak memadai. Lalu rasionalisasi merupakan faktor yang membuat seseorang membenarkan diri sendiri mengapa penipuan yang dilakukannya itu seolah-olah wajar atau tampak wajar. Nah, selanjutnya pada layar kita melihat komponen dari risiko audit itu. Nah, risiko audit itu digambarkan melalui analogi aliran air ini yang melewati beberapa saringan. Yang pertama kita bisa lihat adanya inherent risk. Nah, inherent risk ini diibaratkan sebagai air yang keluar dari keran melambangkan risiko bawaan, yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Lalu yang kedua ada control risk. Nah, control risk ini digambarkan oleh saringan pertama yang menunjukkan risiko bahwa pengendalian internal gagal mendeteksi atau mencegah suatu kesalahan tersebut. Lalu yang kedua ada detection risk. Nah, detection risk ini dilambangkan oleh saringan kedua yang mewakili risiko bahwa auditor tidak mendeteksi kesalahan meskipun telah melakukan prosedur audit. Nah, akhirnya garisan air terakhir yang lolos melambangkan audit risk atau AR, yaitu risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kombinasi IR, CR, dan DR inilah menggambarkan tantangan yang dihadapi auditor dalam memastikan opini audit yang tepat dalam proses audit laporan keuangan tentunya. Nah, selain kita mengenal mengenai komponen audit risk atau komponen risiko audit, kita juga mengenal model risiko audit, di mana model risiko audit ini dirumuskan dengan PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR. PDR ini sendiri merupakan Plan Detection Risk. Artinya, risiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi apabila salah saji semacam itu timbul. Lalu AAR atau Acceptable Audit Risk merupakan ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Lalu IR atau risiko bawaan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa IR merupakan penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi. Sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian internal, risiko bawaan merupakan faktor kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Credit control risk atau risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian internal klien. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Apa sih tujuan pengendalian internal itu? Tujuan pengendalian internal itu terdapat tiga. Tujuan yang pertama adalah reliabilitas laporan keuangan. Tentunya, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Lalu tujuan yang ketiga adalah ketaatan pada hukum.
dan peraturan. Tentunya, perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan wajib menaati berbagai hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu, apa sih tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal? Nah, manajemen memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal suatu entitas. Selain itu, melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan, serta menyebutkan laporan audit tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut setiap tahunnya. Nah, di dalam materi mengenai pengendalian internal ini, KOSU mengeluarkan Internal Control Integrated Framework atau semacam kerangka pengendalian internal yang menguraikan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Apa saja 5 komponen tersebut? Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap manajemennya. Jika manajemen puncak percaya bahwa pengendalian memang penting, anggota organisasi lainnya akan merasakan hal itu dan menanggapi dengan mengamati secara hati-hati pengendalian yang diterapkan. Lalu, komponen yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Setelah mengidentifikasi suatu risiko, manajemen mengestimasikan signifikansi dari risiko tersebut, menilai kemungkinan terjadinya risiko itu, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang lebih dapat diterima. Lalu komponen ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian di sini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pemeriksaan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta pemeriksaan kinerja secara independen. Lalu komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu, serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Nah, untuk memahami perencanaan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan kelas transaksi utama entitas, bagaimana transaksi itu dimulai atau dicatat, catatan transaksi apa saja yang ada serta sifatnya bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, serta sifat serta rincian proses laporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur perencanaan, maksudnya termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Nah, komponen penilaian internal yang terakhir, yang kelima adalah pemantauan, di mana pemantauan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penilaian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Nah, materi kita selanjutnya adalah audit atas siklus penjualan dan penerimaan utang atau uang, maksud saya. Nah, pada layar telah disajikan dua tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk penjualan serta tujuan audit berkaitan dengan transaksi untuk penerimaan kas, di mana tujuan audit berkaitan dengan transaksi untuk penjualan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu, serta posting dan pengiktisaran. Keberadaan di sini berarti penjualan tercatat adalah untuk pengiriman aktual yang dilakukan kepada pelanggan non-fiktif. Lalu kelengkapan merupakan penjualan yang ada telah dicatat. Akurasi penjualan yang tercatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim dan ditagih dan dicatat dengan benar. Klasifikasi transaksi penjualan diklasifikasi dengan pantas. Tepat waktu penjualan dicatat dalam waktu yang tepat.
serta posting dan pengiktisaran transaksi penjualan dimasukkan dengan pantas berkas induk dan diiktisarkan dengan benar. Nah, tujuan audit berkaitan transaksi atas penerimaan kas kurang lebih sama dengan untuk penjualan, di mana terdiri atas keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu, serta posting dan pengiktisaran. Di mana keberadaan merupakan penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang secara aktual diterima oleh perusahaan. Lalu kelengkapan merupakan kas yang diterima telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Lalu akurasi adalah penerimaan kas yang dicatat telah disetor dan dicatat pada nilai yang diterima. Klasifikasi penerimaan kas diklasifikasikan dengan pantas. Tepat waktu, penerimaan kas dicatat dalam waktu yang sesuai. Serta posting dan pengiktisaran, yaitu penerimaan kas dimasukkan dengan semestinya dalam berkas induk dan diiktisarkan dengan benar. Nah, selain audit atas siklus penjualan dan penerimaan uang ini, terdapat audit atas siklus pembelian dan pengeluaran uang, di mana pada siklus perolehan dan pengeluaran uang ini terdapat 3 bagian yang harus menjadi perhatian oleh auditor. Yang pertama, akun-akun yang berpengaruh, fungsi usaha, serta dokumen dan catatan yang berkaitan. Terkait audit atas siklus perolehan, akun-akun yang berkaitan adalah persediaan, properti, peralatan, beban dibayar di muka, utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, serta beban administrasi. Lalu untuk fungsi usaha yang berkaitan adalah pemrosesan, order pembelian, penerimaan barang dan jasa, serta pengakuan kewajiban. Lalu untuk dokumen dan catatan yang berkaitan adalah permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, jurnal perolehan, laporan ikhtisar perolehan, faktur dari pemasok, nota debit, surat bukti atau bon, berkas induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, dan rekening pemasok. Nah, untuk siklus pengeluaran kas sama terdiri dari 3 bagian yang berkaitan. Akun-akun yang berkaitan ada di kas di bank, utang usaha, potongan pembelian, fungsi usaha yang berkaitan adalah pemrosesan dan pencatatan, serta pengeluaran kas. Lalu dokumen dan catatan yang berkaitan adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, prosedur analitis yang dilakukan untuk siklus perolehan dan pembayaran ini berguna untuk menemukan area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh auditor. Salah satu langkah yang paling penting adalah membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun lalu. Nah, ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan prosedur analisis ini. Yang pertama, bandingkan saldo akun beban terkait dengan tahun lalu. Yang kedua, telaah daftar hutang usaha untuk hutang yang tidak biasa, hutang ke bukan pemasok, dan hutang berbunga. Yang ketiga, bandingkan hutang usaha individual dengan tahun lalu. Yang keempat, hitung rasio seperti pembelian dibagi hutang usaha dan hutang usaha dibagi kewajiban lancar. Nah, selain audit atas transaksi-transaksi tersebut, kita juga harus memahami audit atas akun kas dan setara kas. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis akun kas itu? Nah, jenis-jenis akun kas itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah akun kas umum, yang kedua akun gaji impres, yang ketiga akun bank cabang, yang keempat dana kecil impres, serta yang kelima adalah setara kas. Nah, akun kas umum merupakan hal penting bagi sebagian besar organisasi karena sebenarnya penerimaan dan pengeluaran kas melalui akun ini pada suatu waktu. Lalu akun gaji impres, akun tersendiri yang dibentuk untuk melakukan pembayaran, gaji dan upah kepada karyawan, dan dalam akun ini ditentukan suatu jumlah tetap. Lalu akun bank cabang, serupa dengan akun kas umum, tetapi pada tingkat cabang, dan dapat digunakan untuk menunjang pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran. Lalu dana kas kecil impres, digunakan untuk melakukan pembelian tunai yang kecil-kecil, yang dapat dibayar lebih mudah dan lebih cepat dengan kas daripada menggunakan cek. Lalu setara kas, termasuk dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas, hanya jika bersifat investasi jangka pendek, yang siap dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek dan tidak ada risiko perubahan nilai dan perubahan suku bunga yang signifikan ke depannya. Nah, di dalam melakukan audit terhadap jenis-jenis akun ini memiliki karakteristiknya masing-masing.
Audit atas audit atas akun kas umum. Dalam pengujian akhir tahun akun kas umum, auditor harus mengumpulkan bahan bukti yang cukup untuk mengevaluasi apakah kas yang dinyatakan dalam neraca telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Lalu audit atas akun bank penggajian, pengujian rekonsiliasi bank gaji dan upah dapat dilaksanakan hanya dalam beberapa menit jika ada rekening gaji dan upah impres dan rekonsiliasi yang independen atas akun bank. Pos yang direkonsiliasi adalah cek-cek yang beredar. Dalam pengujian saldo rekening bank gaji dan upah, perlu diperoleh rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, dan suatu laporan bank pisah batas. Prosedur terpenting untuk verifikasi gaji dan upah adalah pengujian atas penilaian dan pengujian substantif atas transaksi. Kesalahan gaji dan upah yang mungkin terjadi akan terungkap dengan menggunakan prosedur-prosedur tersebut, bukan melalui pengecekan saldo rekening bank impres. Lalu ada audit atas kas kecil. Kas kecil merupakan akun yang unik di sini, teman-teman, karena seringkali jumlahnya tidak material, tapi selalu diperiksa dalam audit. Akun itu diverifikasi terutama karena adanya kemungkinan kecurangan dan adanya permintaan klien akan suatu penelaahan audit. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu penyelesaian audit dan pelaporan. Nah, dalam proses pelaporan ini, seorang auditor atau kita sebagai pengguna yang berkepentingan harus mengetahui salah satu jenis peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan atau yang kita biasa sebut dengan subsequent events, di mana subsequent event ini merupakan peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan, namun sebelum laporan audit tersebut selesai disusun. Nah, dalam tahap prosedur akhir audit, sebelum dapat menulis laporan audit, auditor harus mengidentifikasi peristiwa selanjutnya ini atau subsequent event ini. Nah, auditor melakukan peninjauan atau review setelah tanggal neraca untuk mengidentifikasi peristiwa berikutnya dan memahami peristiwa apa yang menyebabkan penyesuaian laporan keuangan tersebut. Dalam melakukan prosedur subsequent event ini, auditor perlu mendapatkan pemahaman tentang kontrol dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen. Terdapat dua tipe utama subsequent event atau peristiwa berikutnya ini. Yang pertama adalah peristiwa yang memiliki dampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian pada angka laporan keuangan tahun berjalan. Serta yang kedua adalah peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung pada laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan pada laporan keuangan tersebut. Nah, pelaporan adalah tahap terakhir dalam proses audit, di mana auditor menyusun dan menyampaikan hasil dari seluruh rangkaian audit dalam bentuk laporan auditor independen. Tahapan ini sangat penting karena merupakan rangkuman temuan dan kesimpulan auditor yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan. Nah, berikut akan saya rincikan lebih mendalam dari setiap langkah dalam proses pembuatan pelaporan tersebut. Yang pertama, penilaian materialitas final. Materialitas merupakan ambang batas di mana salah saja atau kelalaian dalam laporan keuangan dianggap dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Pada tahap akhir audit, auditor menilai kembali tingkat materialitas berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh selama proses audit. Penilaian materialitas ini membantu auditor memastikan bahwa setiap kesalahan atau salah saji yang diidentifikasi di bawah tingkat materialitas tidak akan mempengaruhi opini secara material. Prosedur analitis. Lalu yang kedua adalah prosedur analitis final. Prosedur analitis adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis tren, rasio, dan pola dalam laporan keuangan, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan anomali yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap akhir audit, prosedur analitis dilakukan untuk mendapatkan gambaran besar tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan dan memastikan tidak ada salah saji material yang terlewatkan. Lalu komunikasi dengan TCWG atau Those Charged with Governance. TCWG adalah pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya Dewan Komisaris atau Komite Audit dalam sebuah perusahaan.
Pada tahap ini, auditor menyampaikan temuan audit kepada TCWG termasuk masalah yang diidentifikasi, kelemahan pengendalian internal, dan rekomendasi untuk perbaikannya. Komunikasi ini penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada TCWG tentang kualitas dan keandalan laporan keuangan, serta untuk memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan tersebut. Lalu, tahapan selanjutnya adalah review pengungkapan laporan keuangan. Auditor meninjau seluruh pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi persyaratan pengungkapan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pengungkapan yang lengkap dan transparan penting agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi keuangan dengan benar. Review ini mencakup pemeriksaan apakah entitas telah mengungkapkan kebijakan akuntansi, estimasi penting, komitmen, dan kontingensi yang mungkin mempengaruhi keputusan pengguna. Langkah selanjutnya adalah penelaahan mutu. Penelaahan mutu adalah proses di mana auditor, senior, atau tim independen meninjau kembali hasil audit untuk memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dan standar kualitas telah dipenuhi. Langkah ini biasanya dilakukan oleh mitra atau reviewer senior untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan memastikan bahwa opini yang akan diberikan benar-benar didasarkan pada bukti yang memadai. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi bukti audit. Auditor mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan untuk menilai apakah bukti tersebut cukup dan relevan dalam mendukung opini audit. Evaluasi bukti ini mencakup pengujian substantif dan pengujian pengendalian, atau yang bisa kita katakan dengan substantif test dan control test, serta bukti yang diperoleh melalui wawancara, observasi, konfirmasi pihak ketiga, serta dokumentasi seperti teknik audit yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Auditor memastikan bahwa semua bukti yang mendukung kewajaran laporan keuangan telah dikumpulkan dan telah dievaluasi secara menyeluruh. Lalu selanjutnya, review laporan audit independen. Setelah kesimpulan audit tercapai, draft laporan auditor independen direview oleh auditor senior untuk memastikan bahwa opini yang diberikan sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan. Auditor memastikan bahwa formulasi opini ini, bahasa, dan struktur laporan sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dalam review ini, auditor juga menilai apakah ada kekeliruan dalam laporan atau kebutuhan untuk menambahkan informasi penting dalam laporan keuangan tersebut atau laporan auditor independen ini. Lalu selanjutnya ada audit final memorandum. Audit final memorandum ini merupakan dokumentasi akhir yang merangkum hasil audit secara keseluruhan, termasuk kesimpulan dan pertimbangan auditor selama proses audit. Memorandum ini berisi informasi penting seperti ringkasan temuan, analisis risiko, kesimpulan tentang pengelolaan internal, dan evaluasi terhadap temuan utama yang berpengaruh pada opini audit. Audit final memorandum menjadi catatan internal yang berfungsi sebagai referensi di masa depan dan membantu auditor untuk mempertahankan catatan lengkap terhadap proses audit yang telah dilakukan. Nah, langkah yang terakhir adalah laporan auditor independen tersebut. Laporan auditor independen adalah hasil akhir yang diserahkan kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Ini adalah dokumen resmi yang menyatakan opini auditor tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Opini auditor, opini dalam laporan ini dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified, wajar dengan pengecualian atau qualified, tidak wajar atau adverse, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer, tergantung pada hasil auditnya. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan regulator untuk membuat keputusan berdasarkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, tahap laporan ini merupakan tahap yang krusial karena menentukan kualitas dan kredibilitas hasil audit yang akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Keseluruhan proses ini memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit dapat diandalkan dan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan mata kuliah akuntan audit keuangan sektor komersial. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.